Zaki beta pung dada ini terlalu sakit dan kebanyak lain nona. Anjay. Dia di kontes ya? Kontes. Tapi Ali masuk kontes itu kontes junior apa senior? Junior dulu. Pokoknya di dalam album tuh ada Mita, ada Mona, ada Yoken. Dulu tuh Amboy Nasong namanya. Laki-laki sampai. Laki-laki Ilun. Itu saya pulang kita ada dengar akang di Mardika. Saya pulang yang kamar saya putar. Masa? Beta telepon Elon. Elon bilang kaki beta HP hilang. Jadi memang kan sama HP hilang bukan dia sebarkan nih. Dia yang sebarkan. Minta lagu itu dulu barang. Beta paling suka akang kakak. Beta lo ingat kalau misalnya si ambil lagu ini jangan coba-coba kan hilang. Ini sampai barang ini hilang. Masa ini beta mau kasih paruh di barang. Yang penting kita happy. Yole, kita lupa leh. Sini pelanggaran. Maaf. Anjir. Katung sebutnya lebih santai tuh, terlalu banyak ini tuh. Santai om, tontos dulu. Teman-teman, sekarang beta nih berkunjung ke Katumpung saudara satu nih. Saudara ini dulu paling terkenal sekali. Iyo, cuman selama dia termuncul tuh, Katumpung saudara ini dulu paling terkenal dengan satu lagu. Ada yang tahu sih kau? Tahu komen bawah nih? Sikit anak YouTube aja. Jadi dia punya lagu tuh Talosaki. Dia dulu dikenal dengan lagu itu. Tapi sebelum itu kan dia sudah dikenal di zaman dance juga. Dia di kontes ya? Kontes. Tapi Ali masuk kontes itu kontes junior apa senior? Junior dulu. Yang senior siapa? Senior tuh almarhum Sinyo, terus siapa Koko, terus Odot, terus siapa Nyong Nani. Itu tuh pasu pun jago-jago tuh. Itu kata orang sakit bos kontes pun akar sama dari situ tuh. Iya. Abis itu pasukan junior tuh mulai pukul kayak ada Aming, terus siapa Elvis apa bis bodoh. Ini orang belakang. Karena dong kamu kan. Orang belakang kayaknya orang paso nih. Mesti sebut tuh nama sepedong. Iya sih maksudnya orang belakang tinggal jauh tuh berarti orang paso tuh. Kebetulan di belakang kamera tuh kan nih. Barang dia senior juga tuh. Iya, senior di belakang kamera nih senior dulu dance lagi. Iya. Terus si Cicen tuh. Beta pun tamang baik dia tuh juga kontes pun junior jago-jago lah itu. Tapi dulu koreografer di kontes yang senior nih Ale tahu sih siapa? Ya almarhum Sinyo. Iya, Sinyo. Abis Sinyo baru turun yang senior nih abis Sinyo tuh baru Odotong gabung tuh. Tahun berapa itu kira-kira? Masih ingat? 2002 lah, 2002 ke atas lah. 2001 2002. Senior itu. Sampai itu pokoknya pembentukan kontes pertama 2000 berapa? Kontes lama, kontes dari 99 bukan? Apa sebelum 99? Saya tahu kalau kontes itu kita sekitar tahun 99 suara. Tapi Jeko. Iya. Jadi dulu tuh generasi pertama yang pimpin namanya Ronald Tua. Ronald Tua ini pimpin. Habis itu Ronald Tua Suseng ada, yang pimpin yang kedua Ronald Muda, namanya Ronald Lay. Tapi kan nama dia muda. Karena Tua Suseng ada, akhirnya ini kan Ronald Lay, jadi Ronald Muda. Oh. Nah, terus katong kembali lah, jangan tahu jauh. Itu tahu jauh ke belakang. Iya, kalau itu katong terlalu flash. Terus Ale di Ambon berarti dance toh, dance contest. Itu pertama kali naik itu formasinya siapa dance contest? Beta dulu tuh katong pertama beta Freud Apitule, terus James Lole, terus Bobby nih Kudubun. Lalu satu tuh siapa lah beta sungguh. Ami sih belum masuk. Belum, Ami su senior, katong junior. Oh, berarti tak bagi nih kontes si senior di junior. Oh, itu junior. Sudah baru ketemu tiga pasangan kontes. Karena sejauh pengalaman dong lah itu. Jadi beta pertama tuh itu cuma satu siapa ya? Beta lupa lah. Nanti baru dong kasih anak kontes dong. Iya. Nanti tolong komen. Tolong komen kasih dulu bareng.
Iya, kita lupa satu siapa lah. Dia ada di kampus nih yang putih-putih nih. Oh berarti Ale terlepas Oh, dari koten. Tuangan kita lupa dia nih, bapak kami koten. Iya, kita lupa dia. Koten, tuangan kita lupa dia tuh. Oh berarti yang junior itu ya? Iya, Tapi junior tuh ikut festival juga? Ikut, katong pertama ikut tuh, katong juara harapan 1. Iya Iya, saudara semua paling dia. Orang belakang lahir. Orang belakang lain cerita boleh. Ini Saya kita tanya narasumber nih. Kayaknya orang belakangnya lebih paham kontes daripada narasumber. Iya. Saya barang sulama begitu su. Lupa itu barang katong pekerjaan su. Oh berarti dong naik pertama tuh harapan 1 ya? Harapan 1. Terus kedua? Kedua tuh kalau saya salah juara 3. Jangan kedua. Maksudnya habis harapan 1 juara berapa? Juara 3 kalau yang salah. Juara 3 untuk kontes junior ya. Habis itu junior, tapi habis itu beta langsung gabung di senior. Oh, gabung di senior. Langsung di senior ini siapa? Beta, Aming, Odo, Deng, Koko. Ale, Aming, katong Koko. festival di Masoi, katong juara 1 situ tuh. Oh. Waktu itu koreografernya siapa yang Ale pas tetap Aming? Semua sih. Oh, semua. Jadi koreografer tuh iya dong 3. Iya senior tuh. Oh. Jadi kalau di kontes itu memang dong seng individu sebenarnya. Iya. Jadi lebih kayak Aming pun koreo ini gabung, Odot punya, terus Koko punya. Oh. Jadi gabung sama doseng. Nah, udah tahu sekarang Ale di kontes terus. Ale pertama merantau itu triggernya apa sampai bikin Ale pengen beta harus merantau nih? Itu kan kuliah tuh, rencana kuliah di sana tuh. Jadi beta rencana ambil FSP. FSP di Salatiga. Kenapa pilih Salatiga? Sebenarnya pilih Salatiga tuh karena ada ketemu kakak di gang tuh namanya Boemon tuh. Boemon ini untuk kan pulang balik Salatiga untuk memang sempat di sana tuh. Oh iya. Jadi maka. pokoknya Makremon nih, pokoknya iming-iming rame, iming-iming bilang kata Salatiga tuh begini-begini, pokoknya seru lah pokoknya. Anak-anak asik pokoknya sama. Lah sudah akhirnya beta pergi tapi awalnya sih nggak ada rencana main-main, cuman karena akhirnya coba beta bicara dengan Fadir lah sudah. Berangkat tuh. Berangkat Salatiga tahun berapa tuh bro? 2006. 2007 sorry. Salatiga 2007 berarti akhirnya ke Salatiga. Sampai Salatiga langsung kuliah atau seng? Beta di sana tuh, beta FSP, beta tunggu belum ada pendaftaran. Lalu beta ambil dia formulir semua. Sebelum pendaftaran itu mulai, beta ambil ini apa? Les piano. Oh, les piano dulu ya? Iya, piano dulu sekitar 2-3 minggu tuh setelah pendaftaran. Pas waktu mau pendaftaran begini, pada di telepon dari Ambon. Pas beta ambil sama-sama formulir semua ambil. Lengkap. Ambil, mau daftar begini, pada telepon dari Ambon, pada bilang kata, kakak mau lanjut kuliah toh? Tapi dia bilang kata, sudah kalau gitu kasih kakak kuliah aja. Langsung kakak langsung kuliah, langsung beta ambil aja. Karena beta bilang pada kata. Oh berarti memang waktu itu keterbatasan dana ya? Iya dana toh. Beta bilang, kata laki-laki mau. Dari situ tuh langsung ketemu mulai dance tuh. Mulai fokus dance tuh lalu selama lah. Sampai tuh lah ketemu langsung ikut di Solo tuh. Sampai itu belum tanya sampai situ. Ayo. Pelan-pelan pace kok saya berarti yang di Salatiga tuh akhirnya Ale ya sama deh kayak beta korbankan. Kalau mama tanya mau lanjut simpan buat adik-adik kuliah juga. Kapan beta merantau tuh ya. Iya. Lebih ke sedih, framingnya sedih, cuman saya boleh sedih. Nanti pakai dia pun lagu yang Oh jadi akhirnya Ale dance ya? Dance. Pertama kali dance di Salatiga bagaimana cerita dulu? Tuh, katun di Salatiga tuh seru juga. Akhirnya terbentuk grup tuh bagaimana? Cerita dulu. Itu kalau yang salah tuh kata orang mau itu beta lupa lah. Biar orang yang tahu tuh, biarkan dia bercerita. Pokoknya waktu itu tuh beta kalau yang salah tuh di Salatiga tuh di Margosari tuh di Kos Orange kalau yang salah tuh. Beta dengan Aleka, karena kata buku tanya tuh, Aleka bilang kata ikut lomba tapi di Solo, kata sudah latihan. Let's dance. Cuman belum dapat 1 orang, dan satu orang ini siapa? Saya tahu waktu itu orang telepon saya tuh siapa yang telepon saya tahu. Harus siapa yang telepon nih? Aleka yang telepon. Lanjut terus.
Lah sudah lah selama si datang lah katong langsung bikin koreo tuh. Itu kan beta di Aleka su bikin ke muka. Berarti Ale deng Aleka su latihan duluan. Suka muka, katong latihan duluan. Akhirnya sing deng Aming lek apa? Sing Aming dari belakang. Amin belum. Yang belum. Pokoknya beta Aleka ke muka. Lah selama lalu Ale sampai lah katong langsung ikut yang di Solo tuh punya tuh. Oh. Berarti berapa tahun di Salatiga tuh dance ya? Salatiga 1 tahun tuh. Iya 1 tahun itu 1 berarti tahun. dance. Pokoknya beta 1 tahun situ baru beta langsung pergi ke Semarang tuh. Berarti dong latihan tuh berapa lama buat sampai les dance tuh? Ini flashback tuh. Beta lupa. Pokoknya intinya katong tuh katong namanya XL69. Itu katong pernah latihan tuh. Pernah latihan tuh cepat-cepat. Lama-lama katong latihan cepat-cepat saja. Iya. Tuh dari dulu tuh. Nah, kenapa terbentuk nama XL69? Ya karena kamu semua tuh. Padahal katong kurus ini. Saya itu karena baju besar sebenarnya. Iya. Baju XL. Jadi katong pakai itu kan XL, makanya pakai nama XL. Tapi Bujilio waktu itu nama XL bukan ya? Sinta Bujilio itu bukan apa dong, bukan nama XL apa? Bujile, tolong komen. Kayaknya Bujilio pakai nama XL deh. Cuma karena dong ganti nama tuh gara-gara itu nama brand apa nama apa gitu. Iya. Itu waktu di Semarang itu yang beta dengan Aming dan Aleka. Iya. Katong sempatnya di Semarang terus akhirnya karena pakai nama brand katong ganti. Nah, ganti pakai kontes. Di Salatiga waktu dance itu bagaimana dia bisa menghasilkan sih dari dance itu? Salatiga sih ada. Katong paling menghasilkan paling kayak macam isi acara tuh. Isi acara kau sen juara ya. Sen juara. Jadi cari uangnya di situ ya. Cari uang situ. Jadi dia pusing enak tuh kalau misalkan Iko langsung ya sudah tahu boleh. Iya. Ini kan bicara barang kayak macam aneh sama sih kayak macam sih ada sume sih tanya beta begitu pada situ aku kisah. Saya kan orang yang tahu. Masalahnya kan orang yang tahu tuh. Jadi beta memposisikan beta diri dalam keadaan yang tahu. Bukan, sebenarnya kalau kayak gini kita ngobrol saja sebenarnya. Saya bisa tanya. Beta memposisikan beta sendiri dalam keadaan yang tahu. Dalam posisi yang tahu karena beta yang tahu di balik itu juga mungkin Ali beta cerita yang lain. Sendiri, cerita yang lain betul. Makanya kan pengen galinya begitu toh. Iya. Pak Ciko jangan atur narasumber boleh. Atur host boleh. terus yang beta tanya itu dance di Salatiga itu menghasilkan seng menurut Ale seng jadi itu cuma penyalur hobi saja. Iya karena ya semua yang dance itu rata-rata semua masih dapat kirim uang. Iya. Jadi ya cuma formalitas saja sebenarnya. Kalau macam beta mungkin karena pada saat itu kan ya katong paling dapat uang dapat kirim uang itu paling tinggi itu cuma 300.000. Harus bertahan selama 1 bulan tuh. 1 bulan. 1 bulan. Dan biasanya kita kesabsakan dengan warnet. Kata mau warnet di samping. Jadi uang Fadil kirim tetap habis. Iya 300. Tapi 300 beta belajar itu besar sih. Di warnet itu beta belajar komputer, beta belajar desain dan sebagainya tuh. Oh akhirnya dari situ dance sampai selesai dari situ kapan? 2007, 2008 tuh. Jadi 2007 akhir tuh beta langsung ke Semarang. Beta ketemu dengan Kari Bones. 2007 akhir ya? Kata Punama bersama di sana. Kalau di Salatiga kan namanya Margosari. Kalau di sana namanya Telogosari. Oh Logosari. Telogosari. Telogosari. Nah, Ale Kak Kari Bones itu Ale sudah bikin lagu belum? Apa sebelum Kak Kari Bones Ale sudah bikin lagu? Itu lagu yang mana? Lagu Taulosaki nih. Lagu Taulosaki itu sebenarnya itu udah pungkisah toh? Iya, beta belum tanya. Dia pungkisah toh, nanti baru beta tanya. Oh nanti. Sebelum itu bikin akan dulu sudah sebelum ke Semarang. Nah itu memang karena dia pungkisah di Salatiga, makanya beta bikin di Salatiga baru beta pergi ke Semarang. Sampai sana kan Karibons kan biasa bikin lagu toh. Lah beta bilang dia. Terus terbentuknya lagu Taulosaki itu bagaimana? Ceritanya bagaimana? Coba Ali cerita lebih orang tahu semua tuh. Kan rata-rata nih katong tahu kan dia pungkisah tuh. Orang pikir Ali pungkisah loh. Betul sing. Terlalu sakit itu sebenarnya itu tiba-tiba dia dadakan. Coba Ali tes nyanyi sedikit. Nyanyi dulu. Nyanyi deh muka-muka yang tuh. Sedih-sedih. Jangan nyanyi lah Manuel. Kata sebelah kanan kata udah suruh main Taulosaki lah. Weh, tapi lagu Taulosaki ini lagu yang paling booming dan Ale harus ceritakan ini kisahnya bagaimana sampai terbentuk lagu ini. Lagu tuh karena ada kata Muntamang 1. Iya, orang belakang layar sekarang. Dia di belakang layar. Dia lagi dia sekarang ada belakang kamera nih. Jadi dia pungkisah dan dia pemetua tuh
dia jual, dia punya sama-sama perlengkapan dulu di sana tuh kan Hitialala. Di situ tuh tempat kursus. Nah, Udok nih dia kursus kan ambil ini bengkel. Abis kursus dapat sama-sama, dia jual sama-sama tuh. Iya. Udok jual sama-sama. Udok berangkat ke Surabaya Salatiga. Jual ini per apa? Oh, per berangkat nih. Per berangkat ini. Cuma per ikut pung maituan. Sampai di Salatiga tuh. Tapi maituan nih di Salatiga memang. Maituan kuliah Salatiga. Oh, namanya? Oh, SMP lu ya? Ya, jangan sebut nama tuh. Walaupun udah sama-sama kembali tuh ya. Oh iya. Sabar dulu, lanjut dulu, sabar. Jadi akan kisah pada saat dia sampai Salatiga tuh katong selama beberapa hari saja, selama. 1 minggu. Iya, 1 minggu, satu minggu tuh. Dua los kontak gitu loh, yang ada ini sampai terakhir tuh dia pemain tuh Bokura Beta di waktu itu perjamuan. Bokura Beta perjamuan di pemain itu cuman sampai lah. Pas abis perjamuan sini waktu itu bilang gini kata, Kakek Elon, ini ada uang 20.000, tolong kasih per Udok dulu. Lah Beta kasih. Iya. Kita langsung tanya Pak Udok, ini kamu Udok hubungan bagaimana ini? Dari situ Udok hancur. Maksudnya kasih 20.000 tuh? Pada Pulau Makan. Jadi kan ini biasa kasih uang per Udok. Iya. Karena Udok ada uang lain, makanya kasih 20.000 tuh Beta masih ingat tuh. Dia kasih 20.000 tahun tuh. Sedih juga om udah. Kasih Udok hancur. Cerita. Terus. Lah sudah. Turun di bawah Udok cerita, kata Udok cerita di kamar, kita langsung ambil gitar. Ambil gitar lah kita bikin menyanyi dan dia kata duduk di kamar. Kita tuh kamar di. Berarti dari abis dia cerita baru Ale ambil gitar tuh. Baru Beta bikin lagu itu tuh. Baru bikin. Pokoknya stres dari situ tuh Udok masih stres. Jadi Udok setiap kali setiap kali latihan dance begitu kan ikut nama dulu kan Expo Budaya tuh. Salatiga Puandalan tuh. Expo tuh latihan pak nona pasar ada nonton. Iya. Nona pasar ada nonton. Udok bilang jadi kalau katong latihan tuh pasti ada minuman. Tuh ada minuman. Jadi setiap kali macam Udok pas mau latihan, Udok ke belakang dulu. Minum. Benar metode situ karena takut tuh. Dari situ tuh. Pokoknya kalau sakit tuh akan dari dia pun kisah tuh. Pokoknya dia dari Surabaya, dari Ambon, Surabaya, Salatiga 1 minggu tuh langsung hubungan berakhir. Atau saya tahu itu ada orang ketiga kah? Itu orang tua yang setuju kan nantikan diri itu. Oh berarti memang ini Om Udok pun kisah ya yang diangkat jadi lagu Tausaki. Dan waktu itu kenapa Ali memilih recording di Karibons? Saya syarat pilihan itu sebenarnya. Beta kan sana kan bukan parmo dance, bukan parmo ini, bermain sebenarnya sekalian kalau misalkan ada dance begitu kan di sana kan ada sanggar toh. Iya. Rencananya kalau sana kalau memang ada dance, ada latihan begitu mau ikut event-event di mana kan beta mungkin bisa gabung kan. Tapi sampai sana tuh Karibons ada bermain ini, ada baru Fruity Loop nih. Beta bilang kayaknya sih bikin beat lagu satu dulu. Lagu apa? Tausaki. Lah sudah. Akhirnya bikin beat begini. Akan malam, dia pergi di bermain skateboard ini. Dong kan biasa komunitas skateboard tuh. Patrolian itu. Dia pergi di Simpang 5, langsung beta bilang, "Si ajar beta dulu." Beta langsung akhirnya rekor sendiri. Beta rekor lagu itu sendiri, beta mainnya sendiri tuh. Tapi beat musik sama dia speaking. Oh, Ale rekor sendiri. Rekor sendiri. Masih pakai mic yang begini kah, Bang? Atau mic yang begini? Seng, pakai dia punya mic yang kan dia kan rapper toh. Karena bukan rapper, jadi mic kan ada. Kondenser kan mic yang masih belum kondenser. Oh iya, pakai ini mic tuh. Mic yang begitu. Iya, belum ada itu. Terus kenapa sampai akan bisa? Itu kan salah satu lagu. Seingat beta lagu Tausaki ini dia salah satu lagu pertama yang dia tersebar tanpa melalui proses produksi atau label apapun. Jadi tangan ke tangan nih. Kan biasa campur tangan label tuh biar bisa bikin promosi dan sebagainya. Itu kan tersebar tanpa melalui itu. Iya. Itu bagaimana ceritanya akan bisa tersebar? Apa Ali Jus yang tahu? Jadi 2007 tuh 2008 awal ya. 2008 awal tuh beta pas pulang begini, beta bawa Kang. Nah tujuan itu beta kasih pada Dodi. Oh. Jadi lagu itu sebenarnya rekam sing ada tujuan por sing ada, beta sing ada tujuan por menyanyi. Memang ada keinginan itu, tapi karena sulama makanya itu anggap sih beta pembakat terpendam saya itu. Nah, beta akhirnya hobi saja ya. Hobi sebenarnya. Memang saya kecil juara juga, maksudnya menyanyi ada, cuman keinginan itu sangat lay karena beta merasa pede untuk nyanyi juga kan begitu. Akhirnya pas beta pulang ke Ambon tuh ada beta punya adik-adik nama Elo.
De Freitas, dia sekarang DJ di Bali. Dia bilang, kakak, tolong dulu. Minta lagu itu dulu, barang. Beta paling suka akan kakak. Beta lo ingat, kalau misalnya si ambil lagu ini, jangan coba-coba kan hilang. Ini sampai barang ini hilang. Masa ini beta mau kasih paruh di barang. Jadi kebetulan ada ketemu kakak satu di gang tuh namanya Bu Icat. Bu Icat ini sering pulang balik. Amun Jakarta, rencana itu orang tua. Angkang pembalap dia datang. Jadi karena katong tuh di gang tuh ada beta pembawa piara Bu Jimmy. Beta pembawa piara tuh. Bu Jimmy, Bobby, Elo, katong biasa kumpul toh. Katong biasa kumpul. Jadi karena katong pas kumpul begini, laki-laki pokoknya dia maunya pulang sampai di rumah dia mesti bawa pulang karena dia paling suka kan. Karena mungkin momen pasti dia pun kisah. Dia akhirnya beta langsung bilang, ingat lagi kalau macam saya ambil akan jangan coba-coba kan hilang. Akan pun malam dia bawa pulang, memang dia pun HP hilang malam itu. Jadi memang kan sama HP hilang, bukan dia sebarkan nih. Dia sebarkan, HP hilang. Baru dulu nih kan HP kalau macam hilang begitu dong jual kan di amplas, dulu amplas tuh kalau jual. Dong suntik lagu nih, suntik lagu. Jadi lu ambil memori lagu sama di situ, suntik lagu. Lah tiba-tiba makanya orang suntik akang. Orang-orang yang biasa di oto-oto pangkalan di Mardika tuh. Ya sudah langsung mengkali akang dong suka kalau dong putar akang sepanjang jalan tuh. Tiba-tiba beta membawa piara nih, Buji Melatu Heru nih beta membawa piara. Laki-laki sampai, laki-laki Ilun. Itu saya pulang beta dah dengar akang di Mardika. Saya pulang bilang kamar saya putar. Masa? Beta telepon Elon nih. Elon bilang kakak beta HP hilang. Tapi itu sudah hilang beberapa hari dulu. Iya. Kakak beta HP hilang. Akhirnya sudah. Tersebar tuh. Pokoknya tersebar tanpa ada. Pokoknya orang suka tuh. Sampai yang paling top tuh yang ada perempuan menangis tuh. Oh iya. Itu yang paling top. Betul. Nah terus dia tersebar. Setelah tersebar itu produser panggil Ale atau bagaimana? Don cari. Ada beberapa. Dari dulu namanya Ever, dia polisi. Kalau ini biasa sebut nama siapa? Kalau untuk hal yang kayak gini. Hal positif. Ever tuh dia dulu di Air Besar. Dulu beta yang diskon beta pindah di Air Besar tuh. Iya, dia sampai langsung dia pergi ke rumah, dia bilang, kawan, ini ada orang mau pakai sipung, mau nyanyi dong album. Namanya Abang Made Wasahua. Abang Made nih akhirnya pakai beta. Pokoknya di dalam album tuh ada Mita, ada Mona, ada Yoken, dulu tuh Amboy Nasong namanya. Amboy Nasong. Sudah langsung orang mulai tahu yang Talo Saki ini siapa. Kan pertama kan sih orang yang tahu tuh. Iya, beta juga sempat syok waktu itu. Beta di mana? Beta masih di Salatiga kan? Saya di Salatiga. Saya sempat kirim satu lagu per beta. Waktu kan mulai booming tuh. Suruh dia sudah jadi penyanyi loh. Iyo, dari dance tiba-tiba kan jadi penyanyi ya. Baru pas. Gimana nyanyi dulu sedikit? Iyo, biar don't flashback ke 2008 nih. Lagu kan? Elon nyanyi sedikit apa enggak? Si Panci nih bonti lagu dulu. Lagu. Saya mungkin beta kasih masuk yang Ale itu beta karena pelanggaran hak cipta lah. Iya. Berarti mau kasih masuk. Iya tuh. Aku punya. Ref saja. Iya. Saki beta pun cinta ini gitu ya? Iya. Terlalu sakit ale bikin begini. Lanjut. Saki beta pun dada ini terlalu sakit dan kebanyak lain nona. Anjay. Itu udah gisat. Beta baru pernah menyanyi nih. Dia selama baru dia menyanyi lagi dan beta sempat shock waktu pertama kali keluar dia video klip itu anjay mana dance kalau menyanyi ini akan jadi begini nih. Kondom toh baju gombrang wah lengkap semua. Juara 3 tuh ya. Akan pun yang paling parah tuh muka hitam kulit. Bol keringat pijan. Jadi duduk di sini semua. Nah itu mungkin salah satu yang bikin Ale balas dendam untuk menjadi videografer tuh karena itu kali ya. Itu trigger sih sebenarnya. Trigger ya? Iya, betul itu kan syuting itu tapi itu betul-betul trigger. Itu trigger. Itu yang kayak macam kita rasa, kok videografer amun kayak begini? Iya, karena maksudnya kata orang punya sebenarnya beta basic kan sudah ada. Kata basic kata tahu maksudnya dulu ada kata pun tambang dong punya handycam yang kata biasa bantu-bantu kayak rekam-rekam. Iya. Nah, itu karena kebiasaan jadi kayak macam pas lihat kan begini kayak sudah cuman kata harus mengerti tuh. Oh, berarti memang itu trigger yang bikin Ale sampai. Ya itu satu trigger. Beta pengen jadi ya.
membawa perubahan lah tuh Iya. di dunia videografer di Maluku ya. Jadi begitu. Saya mau tanya apa? Terus sekarang kalau setelah dari situ apa yang Ale dapatkan dari Ale tiba-tiba tenar, tiba-tiba lagu diputar di mana-mana. Maksudnya hal-hal simple yang memang Ale pernah dapatkan sebelum Ale jadi penyanyi itu. Ada sih perbedaan dari hal simple itu. Ada sih di Ada nyanyi tuh, begitu. ada. Maksudnya cuman beta lihat beta punya perjalanan karir nyanyi itu kan sebenarnya kan cuma sebentar. Perbedaan dari segi finansial apa ketenaran. Belum dari ketenaran dulu, finansial nanti. Kalau tenar sih pasti tuh, pasti. Artinya kadang kalau sudah jadi artis tuh kan akhirnya mulai pas kaget tuh, kaget mau gabung dengan orang kayak malu. Begitu tuh, misalnya malu tuh kayak ada uang kasih. Biasanya jadi artis begitu. Tapi beta pikir, masa beta jadi kayak begini? Beta akhirnya beta mau kayak gitu, beta mau di dalam ruang itu, beta mau. Beta tetap berbaur seperti biasa. Karena tiba-tiba shock kan, tiba-tiba shock tuh kata orang punya kehidupan artis itu bakal kelihatan. Iya. Beta semua kayak gitu. Karena kan kalau sudah jadi artis kan ke teman-teman kadang, wih, sudah jadi artis. Tambah dulu, Iya. itu. Kan kadang lu tahu kalau perjuangan di balik itu kan kadang belum dibayar, belum di itu. Sama artis kan banyak uang tuh. Cuman karena memang framing artis pada saat itu kayak misalnya dong cuma framing kan cuma artis yang terkenal saja tuh. Akhirnya dong berpikir bahwa karena artis ini ada uang, makanya ini juga ada uang. Padahal kan sama artis kan ada uang tuh. Tapi Ale ingat sih waktu itu penjualan terbanyak kan termasuk Ale pun lagu juga tuh. Iya itu. Itu sempat dulu tuh 2008 itu ada Dodi punya satu album juga sempat mau turun kan. Itu sempat ini juga sempat bakal di pasar juga. Sempat waktu itu sempat ini juga sih. Karena lagu Tahu Saki. Karena lagu Tahu Saki. Nah, terus dari situ kalau secara finansial bagaimana menurut Ale? Seng juga, maksudnya Ceng juga ya? Iya, artis tuh kalau menurut bete, artis dong punya finansial masih bagus. Kalau dong sering bikin album, sementara bete eksis lah ya, harus eksis. Sementara beta mungkin ini kan cuma single. Jadi beta harus tunggu kapan dia harus panggil beta. Kapan produsernya panggil beta. Cuman pada saat itu yang beta lihat ini oseng. Jadi kayak macam mungkin hanya dong pakai beta saat lagu itu lagi naik. Iya, popularitas saja sebenarnya. Tapi numpang tuh. Kayak jatuhnya numpang sih karena lagu tuh kan lagi naik. Ambil Ale buat numpang buat dongkrak akang album. Kalau numpang betul sih. Iya tuh. Kan otak produser begitu tuh. Iya tuh. Mari. Nah, terus setelah dari popularitas itu kenapa Ale saya memilih lanjut untuk jadi penyanyi? Atau karena beta yang mau ada beta ini bukan orang depan layar. Beta ini selalu di depan layar tuh. Beta sing pede. Jangan itu beta dulu main keyboard di gereja saja. Di gereja itu main keyboard. Kayak katun di depan orang begitu saya masih kaku. Beta masih kadang-kadang kayak Google sebagainya. Jadi beta kayak masih kurang pede di muka layar. Makanya beta opsi untuk jadi penyanyi itu yang terlalu besar. Begitu. Akhirnya tetap melanjutkan kuliah di Semarang. Akhirnya beta desain grafis toh? Grafis. Nah, terus selesai kuliah, Ale punya tujuan ke Jakarta atau memang Jakarta nih sengaja lagi? Sengaja lagi. Iya, sengaja. Memang waktu itu beberapa yang Ale itu kan Ale tinggal pancing bro, datang ke Jakarta. Tapi belum ada keinginan karena kita masih anggap bahwa Jakarta tuh terlalu seram. Kalau bilang kata ibu tiri lah tuh. Dalam kita pun kepala tuh masih di Jakarta tuh kayak bukan sesuatu hal. Kita berpikir kenapa kita yang di Jogja atau kita di Semarang? Karena di sana tuh banyak ruang yang kita punya. Dalam artian di sana tuh untuk desain grafis, tuh. Karena di sana tuh banyak orang-orang seni kreatif itu banyak. Kreatif iya betul. Nah, dan katanya juga suka banyak orang di sana. Iya, karena suka orang banyak di sana. Karena teman-teman mohon maaf waktu dance Salatiga kan nama grup apa? X69 beta juga termasuk dalam situ. X69 dan sempat bawa pulang piala-piala ya, piala wali kota Semarang. Piala wali kota Semarang, makanya kenapa memang juara-juara 2 di Let's Dance waktu itu karena timbul dong yang juara 1 tuh timbul Garuda Pancasila Gapan. Karena apa tadi kamu bilang? Pas habis dance tuh di timbul dong. Iya, karena ruang lingkup di situ kan kata suka sama dunia seni itu. Terus kenapa Ale memilih untuk waktu itu ke Jakarta itu?
Maksudnya ke Jakarta pertama kali tuh dari apa? Apa pi main-main saja atau? Waktu itu tuh saya lihat di Jakarta. Waktu Terus? itu yang telepon beta tuh Eldi, si Berits. Tuh Eldi dan Berits tuh telepon beta katong ada program di acara TVRI. Program di TVRI, dong bikin program acara di TVRI. Waktu itu yang panggil dong itu kalau saya salah Berits apa Eldi pun kenalan. Jadi dia ini dulu pemain FTV, dulu laki-laki pemain FTV. Nah dia ini dapat proyek itu, dia kasih kabar dong, dia kasih kabar Berits dan Eldi ini. Lalu dong karena cari orang desain grafis, toh akhirnya dong kasih kabar beta. Dia bilang kata, jadi besar nih dan sebagainya karena dulu ketemu program namanya update, dulu program itu update. Jadi beta akhirnya tema dari situ, pokoknya barang-barang semua. Jadi waktu beta pulang kamu, dia bawa beta barang-barang. Habis kuliah itu beta barang-barang semua di sana. Gitu. Jadi beta pas pulang kamu dia bawa apa-apa. Kita pas balik langsung kita bawa tuh. Beta bawa akan langsung, beta menetap di Jakarta. Tapi pas sampai begini, sebelum Ale itu tuh kan Ale ada ke Jakarta tuh. Itu baru balik kamera. Yang kata, itu di kamera. Iya balik kamera. Kita ketemu tuh. Iya itu 2010. 2010 masih dia nih cewek dua di Semarang dulu. Iya itu beta masih. Iya, jadi ada Gorden. Jadi di Semarang tuh sembari beta kuliah tuh beta mau don tarik beta di namanya Wipro. Iya Wipro nih dorang ini nih sanggar yang paling terbesar di Semarang. Maksudnya yang sering bawa juara di sana. Wipro. Nah, dong akhirnya tarik beta masuk, Mas Wisnu dan Mas Agus kan. Masuk beta di situ untuk kayak kata ikut kesehatan beberapa orang ya, kata ikut lomba. Kata sempat berangkat Jakarta juga ikut apa IDP, IDP Pertiwi, apa namanya hipnosis dan stereo. Turun di Jakarta pakai jadi kata pas warna-warni itu. Nah dari situ tuh beta pas di Semarang tuh sempat juara. Pokoknya abis dan cendoran langsung abis latihan ikut lomba langsung juara. Atau langsung juara satu terus. Situ tuh. Nah dari situ langsung kita akhirnya abis kuliah kita langsung balik ke Jakarta. Akhirnya di Jakarta Aris bawa bareng semua terus. Pas ketemu sama orang ini, ada yang jelas. Dia punya program update. Dia ambil akang, dia kasih nanti di Ferrari. Jadi ambil dia akang ide saja nih. Ambil ide saja. Semua. Kata orang dia punya proposal semua kan ketemu bikin. Dia bikin dia. Nanti baru dia bilang hasilnya. Waktu itu TVRI punya program namanya update. Itu ketemu program. Ada satu program update. Tapi itu tentang kayak kata bikin program itu tuh lebih ke musik. Tapi di situ ada interaksi. Jadi banyak orang yang mulai ke podcast jatuhnya. Dulu tuh. Jadi setelah bermusik kita ngobrol bareng sama musik. Jadi banyak apa nih di situ. Akhirnya senjalan terus. Jadi, sudah akhirnya kita menetap. Mau balik bagaimana naik? Sudah baru balik naik. Terus menetap itu berapa lama terlontang-lantung di Jakarta sampai? Sempat jual baju, kita bikin baju tuh dulu tuh, iya tuh, kan dari sini muka dulu, Ali kan bikin baju kan, kita pikir itu bikin apa, kita pembakat, sudah ada komputer tuh, sudah akhirnya desain apa, akhirnya kita desain colo-colo jadi Coca-Cola, Starbucks jadi Shopee Koli, kayak gitu, jadi kita akhirnya cari ide-ide yang suara, tapi kita rombak dia. Brand yang memang orang suka cuma ketemu bahkan saja, berubah dia membentuk saja, dia pun nama. Ya memang ada kata-kata Ambon di situ. Tapi itu waktu jualan itu menjanjikan enggak? Menjanjikan. Iya ya. Dulu jadi ada itu waktu itu zaman itu pakai sama makan dari uang itu. Dulu tuh. Terus dari situ beta. Jadi karena beta kan pada saat itu belum terlalu atau uangnya belum terlalu ini, makanya anggap keuntungan begitu loh, pakai pipa jalan apa gitu. Jadi maksudnya keuntungan tuh bukan saya ambil buat bikin sesuatu gitu loh, bikin lagi saya. Akhirnya stuck di situ tuh. Terus abis dari situ terus Ale bagaimana sampai bisa masuk di industri sebagai videografer tuh bagaimana? Memang saya atau dulu tuh waktu di Semarang itu banyak fotografer. Karena beta memilih jadi videografer itu karena beta saya tahu beta punya, kalau dari beta pribadi beta punya kayak hati nurani begitu. Jadi
rasa mau video kan ini besok nih video ini bakal jadi sesuatu yang akan orang pakai untuk beriklan. Bukan cuma foto saja. Dulu kalau macam dulu kan foto orang bikin poster dan sebagainya gitu. Pakai buat iklan kan. Nah dulu beta kayaknya berpikir kayak gitu. Akhirnya karena beta bisa fokus di video. Karena alasan itu juga. Itu salah satu itu trigger berikutnya untuk beta bisa masuk ke situ. Job pertama ada di videographer siapa? Job pertama tuh yang di situ Siko ya? di Siko. Oh iya kan? Iya itu job pertama. Yang mati. Habis dari Siko baru Dodi pakai itu. Iya, berarti Ale masuk ke Dodi duluan tuh, baru Ale tarik beta ke Dodi. Iya. Jadi waktu itu project Densiko habis itu langsung beta Dodi kasih beta waktu itu almarhum Radriko. Jadi almarhum tuh bilang dia ajak beta pertama ke situ. Radriko, aduh dia tuh memang cari itu paling baik nih anak cuma sepi gila. Datang Jakarta juga sih kabar katong kata datang Jakarta tiba-tiba katong dengar lagi almarhum. Terus kasih kabar Ale lalu Ale ke Dodi. Iya, jadi dia beta pertama, cuman belum ada interaksi, maksudnya Dodi belum tahu kalau beta nih videographer. Langsung selama Dodi pokoknya selama beta tinggal di situ tinggal di Jakarta selama 2-3 bulan. Itu setelah kata orang habis kerja yang Siko punya itu. Pokoknya beta tinggal 2-3 bulan tuh. Maksudnya kata sebelum masuk ke situ ada sih yang Ale terlantung di Jakarta yang harus menceritakan itu biar orang juga paham. Kalau di Jakarta tuh memang semudah yang sekarang katong dapat tuh. Maksudnya itu, katong datang terus katong dapat jalur, katong kan sampai buka jalur sendiri. Penderitaan. Tentang lantung. Beta bersyukur bahwa katong tinggal di Jakarta nih, yang paling inti dari beta punya pertahanan hidup tuh beta pun tamam. Beta pun sahabat. Ale, Eli, Berits, Alan Rico, Kevin, ada tambah Kevin. Jadi bicara lontang lantung, kita sama-sama lontang lantung, tapi kita sama-sama saling support. Jadi kayak Kevin ada apa dikasih per beta ada apa beta kasih per dia. Jadi kita saling melengkapi. Jadi kalau bicara lontang lantung pasti Kevin Diken. Dia itu tuh ya memang dia salah satu orang bro. Maksudnya dia waktu beta di kos yang di Cawang, itu dia salah satu orang yang dulu tuh dia pun uang yang dari dulu yang dia masih ini kan, masih jualan kan, itu dia selalu balik dari itu yang beta sampai bingung dia. Dia walaupun jual barang yang maksudnya barang haram nih, tapi dia masih bisa berbagi. Itu loh. Itu dia sampai di rumah tuh dia bisa beli beta sama-sama. Jadi dia bilang, "Bro, ke tempi mana?" Sudah ke tempi. Jadi kebetulan di situ ada sampai situ kan ada Indomaret. Laki-laki saya beli handuk, beli sabun-sabun, beli apapun itu. Dia demir waktu itu, dia beli sama-sama. Lalu dia keluar, Dondo keluar nih. Keluar langsung. Ale kenal dia dari mana? Dari Selang. Dari mana? Oh berarti Mesti beta memposisikan diri kan dalam keadaan sentau itu. Itu dari Noel ada juga sama. Noel ini beta pun tamang ini. Dulu nih kacau sekali. Pasti dia dong. Aduh, dulu di camp sana dong hancur. Berarti di komplek Ambon ya? Ambon. Memang. Cikareng. Iya, jadi kalau ya begitulah. Iya. Artinya kehidupan dunia kelam dulu kan katong tahu katong nih mau kerja di Jakarta nih kan kerja apa dan beta ingat waktu itu kan dia sempat ke Jakarta dan beta lagi di camp tuh waktu itu karena saya tahu mau kerja apa memang katong datang buat kerja saja cuma kalau dong bilang sempak kalau katong bilang katong sempaknya kan muna tuh tetap katong tinggal di pasar ikan tetap bawa amisa pasti cuma pakai untuk tahu bukan pakai untuk madat beda jadi buat teman-teman yang boleh ikut itu lalu jadi lalu apa nih maksudnya lalu katong lanjut kasih lalu kanal Kevin. Oh berarti ya itu yang game lewat lah ya. Kamu lanjut siapa? Kalau lanjut siapa? Kamu bahasa kan tuh. Seng yang di game lewat skip. Terus akhirnya karena Kevin dari situ terus sempat yang project berdua dengan Siko Siko lah tuh hari-hari. Iya tuh? Iya. Satu album ya itu. Dan Siko tuh kita bantu situ.
Dari Siko tuh langsung beta dan Dodi. Itu beta syuting Dodi pertama tuh, syuting Dodi dan Mita. Itu dua. Ini di Lembang ya? Bukan ya? Sayang, itu di Taman Tebet. Oh. Jadi sampai begini Dodi tes beta tuh, dia bilang satu lagu dulu syuting beta dan Mita. Dong kan harus tes dulu, ini syuting bagus sing. Udah. Pas sampai begini gagal. Tapi dia syuting tang komentar. Pokoknya video itu tuh Dodi featuring Mita di dia pun album apa waktu itu tuh ya. Itu pasti dia tang komentar tuh. Iya. Woi, tanah goyang, saya bisa urus lagi. Terus. Sudah bisa dari syuting itu langsung dia percayakan beta untuk syuting. Jadi dulu tuh kan Dodi dengan Alfa. Nah, Alfa nih orang edit, dia biasa syuting lagi. Cuman karena kebetulan ada beta, akhirnya Dodi pakai beta sebagai kameramen inti di situ. Kemudian Alfa nih sebagai editor inti di situ. Jadi begitu. Terus dengan Dodi berapa lama? Dengan Dodi. Lumayan lama. Album. Tapi berarti Ale bayaran suka kencang itu bareng dengan Bu Dodi ini kan harus besar tuh. Apa kencang apa nih? Bayaran tuh pasti besar. Iya tuh. Kalau macam itu mau bilang bayaran besar sebenarnya seng juga. Oh karena Ale juga lagi cari nama waktu itu ya. Iya tuh, maksudnya katung kalau macam satu kali, katung sebentar beta ini pertama kali. Iya, baru Dodi kan katung kakak di gang. Jadi katung saya bisa langsung, saya bisa lah. Iya. Tadi di sana anak-anak sama bantu dia, tiba-tiba dia bilang kata itu, ngan elon kan. Iya. Jadi saya enak. Akhirnya beta jalan yang proses dia. Nah, Bu Dodi itu dia punya pembayaran yang besar, tapi ketika katung ada di situ selalu ada saja uang pulang. Ada saja. Itu yang beta akui dari dia tuh. Dan di produser lain, bro, cuman Dodi saya yang tahu kasih tahu kalau ini beta pun kameramen. Taruh nama di situ. Betul. Begitu. Kalau itu setuju. Jadi akhirnya ketemu nama naik, ketemu nama, kata akhirnya dipakai, belum tahu elon ini siapa. Tapi kalau yang beberapa tempat ya sing dosen taruh ketemu nama. Oh akhirnya berjalan Bu, terus Ale bisa masuk ke Pelita tuh gimana? Itu yang dari Dodi terus ke label mana dulu? Ya langsung dengan Pelita tuh. Pelita. Waktu itu tuh 36 Ambon. Sorry. Pertama tuh beta gabung dengan Pelita Utama tuh Frankie kasih kabar beta untuk 2 lagu. Penyanyi Batak, lagu rohani. Kalau saya salah Putri Silitonga kalau saya salah. Dan ada satu penyanyi satu di kecil-kecil saya. Jadi 2 lagu itu dia minta tolong beta. Karena mungkin karena dia lihat syuting bagus, akhirnya Frankie suruh beta syuting untuk 36 Ambon. Akhirnya syuting ada tuh. Dari situ baru beta masuk ke Pelita tuh. Berarti Ale dan Pelita berapa lama tuh kira-kira? Beta dan Pelita lama. Lama ya. Berarti secara ekonomi semula lebih baik tuh ya. Lebih baik kalau dan Pelita tuh. Semula lebih baik ya. Dan Pelita tuh memang bagus. Bukan. Dari situ dan Pelita terus Deng Pelita sudah beta terakhir itu 2019. Kenapa untuk Ale kan waktu itu memilih untuk berhenti sejenak untuk mempelajari digital. Iya, beta. Jadi sebenarnya itu yang beta lihat tuh begini. Beta melihat bahwa dunia digital tuh itu kesempatan untuk semua orang. Bukan hanya kameramen, penyanyi dan sebagainya, tapi semua orang punya tempat, posisi yang sama. Nah, beta menganggap bahwa katong kameramen, katong punya tempat yang paling dari presentasi, katong punya lebih besar presentasinya di situ. Karena apa? Katong yang punya kamera, katong kasih tunjuk bahwa ini siapa, gitu. Iya, yang memperkenalkan penyanyi ke masyarakat ke publik ya kameramen. Walaupun sama orang tahu bahwa kameramen itu seng dihargai. Memang. Iya tuh. Iya. Kameramen seng dihargai. Padahal katong yang kasih tunjuk nih. Artinya di muka yang mana? Katong yang kasih tunjuk. Iya. Terus Ale belajar dunia digital nih apa-apa yang waktu itu Ale pelajari pertama? Sebelum itu beta lihat beta pun trigger dulu sebenarnya. Trigger beta bisa melangkah sampai di navigator itu sebenarnya. Itu alasan pertama tuh itu. Masa katong videografer masa katong hanya kasih keuntungan for one sementara katong yang dapat keuntungan. Akhirnya itu yang bikin beta akhirnya belajar bikin YouTube. Belajar pelajari YouTube sampai beta paham sekali. Itu 2017 ke 2018. 1 tahun tuh ya. Dari YouTube lari ke dari YouTube langsung beta belajar agregator tuh. 2018 akhirnya beta fokus ke beta. Jadi ada satu channel, beta belajar itu channel reupload. Jadi di situ tuh beta pun channel reupload itu yang beta belajar untuk ternyata dari segi analisanya kayak begini nih. Kata orang kasih masuk begini, terus
dari dia pun thumbnail itu harus bikin begini supaya orang tertarik. Kemudian ada dia punya tak-tak penting yang harus kita kasih masuk. Iya. Nah, hal ini yang bikin beta pelajari paling banyak pada saat beta mulai bikin YouTube itu. Yang Ale pelajari saat itu dan orang banyak yang dan beta juga waktu itu saya terlalu peduli soal itu. Dan bukan beta, saya banyak tuh musisi-musisi dan sama-sama saya terlalu peduli soal itu. Ale pelajari itu. Terus kira-kira ada sih ilmu yang Ale mau bagi buat katompung bersaudara Indonesia Timur nih dalam segi digital. Yang ilmu paling tidak Ale kasih kisi-kisi nih, apa yang kamu harus pelajari nih? Karena Ale kan kalau macam penyanyi atau produser ya sekarang kan subanya, agregator subanya. Jadi agregator itu kan itu untuk produser tuh, publishing pencipta tuh. Saya mungkin beta potong sebentar, mungkin teman-teman banyak yang tahu kalau Alonso ini salah satu orang yang memahami dunia digital sebelum yang katun bersaudara di Indonesia Timur. Mungkin banyak yang mungkin separuh yang paham, tapi banyak yang paham. Dan dia banyak membantu katun punya bersaudara seniman juga buat kayak bikin YouTube, bikin dia punya TuneCore, bikin dia punya untuk yang penyanyi indie juga. Jadi bikin YouTube, ada yang su bikin dulu, baru minta tolong kasih masuk di TuneCore. Kasrapi gitu lah. Kasrapi. Kalau bikin cuman beberapa lebih banyak kasrapi sih sebenarnya. Kasrapi. Karena kan sama punya akun sudah ada. Iya. Jadi ketika beta mau bilang ini mau bikin bagaimana nih, maksudnya mau beta bikin dari awal kah, atau mau beta hanya kasrapi di situ terus nanti kamu bayar beta untuk kontrol kamu pun channel begitu. Setiap konten yang naik, kasih masuk di agregator begitu. Oh jadi selain itu juga memang ada yang bayar buat kayak per bulan nanti dia gaji gitu ya? Dia per bulan. Beta hitung paket. Oh jadi paket saja? Paket. Jadi beta pun paket itu ada paket yang beta pegang akang. Misalkan dari awal. Misalkan mungkin tolong dong bikin beta punya apa? Sama-sama. Jadi kayak sama-sama tuh bikin email, bikin dia pun agregator, bikin dia pun publishing dan sebagainya tuh. Beta yang nanti urus sama-sama, bikin dia pun thumbnail, bikin dia pun berarti dong bisa langsung masuk ke publishing melalui Ale juga. Iya. Bisa langsung. Dulu publishing belum ada. Iya, maksudnya kalau sekarang itu bicara sekarang itu. Kalau sekarang publishing bisa satu paket ya? Bisa satu paket. Kalau dulu kan saya. Cuman kalau publishing kebanyakan kalau produser tuh dong seng fokus ke publishing. Karena dong punya jatah ada di situ, dong hanya fokus ke agregator. Begitu. Jadi paling cuma pencipta. Kalau penyanyi ini yang dong bikin dari awal tuh apa saja yang dong harus bikin? Ya dong harus bikin yang pasti pertama akun tuh. Akun sama selesai baru tinggal daftar di agregator. Nah, sekarang kan agregator sudah banyak. Cuman memang apa saja yang Ale saran? Ada banyak. Kalau macam beta saran sih agregator yang misalkan bayar tahunan TuneCore. Karena TuneCore itu ini bukan promosi tapi memang berarti dari kemarin beta juga promosi TuneCore, Ale promosi TuneCore. Saya memang betul karena TuneCore tuh dia untuk penyanyi indie tuh TuneCore termasuk transparan. Karena apa? Dia punya revenue pembayaran itu setiap bulan itu jelas. Baru dong nih ambil kalau TuneCore untuk DSP atau kayak DSP ini iTunes, Spotify dan sebagainya. Iya. Itu dia yang ambil. Itu semua 100% katong punya. Iya, dia ada potongan. Saya ada potongan. Kalau misalkan dia cuma baru dia ambil di YouTube, yang lain semua tuh pasti 30%, 30%. Tapi TuneCore cuma ambil 20%. Dia kan pembagian tuh 80-20. Oh, 80 ke yang punya 20 dong. 20 ke TuneCore. Berarti Ali saranin TuneCore. Padahal TuneCore kan katanya di bawah Believe. Anak perusahaan tuh. Anak perusahaan. Tapi kenapa TuneCore lebih transparan daripada Believe? Sebenarnya bukan masalah transparan sih. Oke. Itu masalah pembagian royalti itu lebih jadi kalau Believe satu paket yang maksudnya Believe itu dia pembayarannya. Itu langsung dia pun CSV atau dia pun file yang harus katong lihat nanti data-data. Dia punya metadata namanya. Metadata. Dia punya dia punya apa-apa yang misalkan DSP-nya, katong pakai apa-apa, YouTube dari mana-mana aja. Jadi kalau itu dia satu kali satu tanpa. Kalau TuneCore dia pisah-pisah. Jadi katong nanti dia misalkan dalam satu bulan. Misalkan tanggal muda dia kasih masuk misalkan dari DSP, dia kasih masuk Spotify punya, dia kasih masuk Deezer punya, dia kasih masuk iTunes punya. Jadi satu-satu. Jadi kalau menurut Ale Believe dan TuneCore Ale saranin mana? Kalau India TuneCore. Kalau perusahaan ya Believe.
Karena apa? Karena alasan karena kita perusahaan beli supaya katong sembayar per tahun lagi. Jadi walaupun katong dipotong 70-30, tapi katong mau kas masuk berapa banyak. Jadi kalau macam intinya teman-teman dong kalau misalkan kamu mau kas masuk itu kas masuk untuk indie di TuneCore saja. Tapi nanti kalau teman-teman yang paham, suada tuh dia konsultan digital. Jadi mau terima barsi tinggal bayar saja selesai. Semua jadi tuh. Tapi kenapa dia sih bikin sistem per bulan soalnya yang kontrol semua? Nggak, sebenarnya ada banyak. Jadi gini, katong bicara dunia digital nih kan di situ ada uang. Iya. Sekarang masalahnya begini, kalau misalnya tiba-tiba nih, dompu itu naik, katong pembagian bagaimana? Begitu loh. Nah, beta punya pengalaman ketika beta dengan beberapa orang yang masuk dengan beta. Itu kebanyakan dong minta paket, bukan bayar per bulan. Jadi setelah habis itu dong yang kontrol. Paket itu nanti kalau dia mau tahu dong langsung tanya langsung ya. Iya. Nanti tahu nomor handphone apa? Di bawah. Tuh, tahu nomor handphone apa? Karena kayak katong 3 pembahasan kalau dia edek juga kan kadang kamu bahas hal yang memang bikin sakit kepala atau pusing tuh. Ya kita kadang semua dengar juga. Karena terlalu panjang dan terlalu ribet. Kalau kita edek lebih ke strategi sih. Karena katong su paham tuh masuk ke mana-mana katong su tahu. Ini aman kaseng, katong su paham. Sampai di publishing katong su paham. Cuman untuk sampai strategi pasar, kalau dulu kan sistemnya kan beda. Kayak macam sering Bu Kevin pembahasan kan dulu kan beda-beda, maksudnya waktu fisik ini kan dia punya ya itu mesti ada usaha, pengorbanan dan sebagainya kan. Sekarang kan fokus single saja. Katanya bisa kuat kan. Jadi kalau macam sekarang tuh lebih lebih praktis, sama punya kesempatan menurut beta. Jadi kalau ada yang mau bikin berarti Ale bikin paketan itu, tapi paketan kalau budget nanti baru koordinasi dengan Ale aja tuh. Iya. Lalu kita lihat di sini ada essay video official nih. Saat di sini. Berarti YouTube tetap lancar ya? Lancar toh. Kalau YouTube tuh dia kasih kata orang punya passive income. Kalau kata orang, jadi intinya banyak orang yang dong ketika masuk dalam YouTube dong selalu gagal ketika YouTube tuh yang jadi apa-apa. Iya. Padahal sebenarnya ada proses di situ. Justru terkadang kata orang punya analisa, kata orang punya grafik yang ada dalam kata orang punya channel itu membentuk kebiasaan yang YouTube lihat. Jadi misalkan YouTube ini kan lebih fokus ke orang yang lebih rajin untuk upload, konsisten. Bukan karyanya bagus apa sing. Satu saat dia akan kasih naik. Karena begini, semakin kata orang rajin bukan berarti dia kasih naik, sing. Karena apa? Ketika lagu yang misalkan mau lagu kan mau konten apapun itu, kasih naik 1, kasih naik 2, kasih naik 3, kasih naik 4, kasih naik 5 sampai 10, saya pikir orang yang kasih naik rata-rata kan pikir tuh, anak itu bikin tapi bikin saja. Karena begini, ketika konten ke-10 saya bikin, saya mau selesai nih. Lah saya bayangkan konten ke-15 atau konten ke-16 tiba-tiba booming, orang akan nonton dari 1 sampai 15. Iya sih, betul. Itu masuk. Begitu, jadi siapapun itu ketika bikin YouTube tuh boleh jangan ragu untuk berkarya. Cari ide-ide terbaik. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti kesempatan itu datang, jangan takut kalau saya punya video itu orang yang tonton, video sebelumnya itu pasti orang tonton. Nah itu tuh. Berarti sekarang memang Ale produksi lagu-lagu? Iya. Dan ini sudah 2 tahun bisa bikin. Kenapa 2 tahun saya bikin? Karena kemarin kita Ale sibuk di perusahaan baru juga tuh. Iya. Dan posisinya direktur utama juga memang sibuk tuh. Iyo. Jadi teman-teman Alonso sebagai direktur utama di perusahaan baru juga. Cuma kata saya tahu ke depannya bagaimana tuh. Belum tahu tuh. Cuma perusahaan bagaimana apa? Ini paling serius sih. Bukan. Kata masuk di lain, saya masuk di situ. Anda paling suka lompat. Barang cerita terlalu banyak. Iya, cerita terlalu banyak kalau kita penggal satu-satu. Jadi kalau bisa berepisode-episode. Kalau memang penggal beta pun cerita tuh, kalau kata dulu beta dan Noli ceritanya akan saya habis. Nanti tunggu dia punya podcast sendiri baru iya, beta akan bikin. Ya. Ini jadi sebenarnya Noel bikin begini sebenarnya pancing kata orang punya naluri untuk berkarya sebenarnya. Apa nanti bahas. Pertama kali Ale dan Vicky itu bagaimana ceritanya? Vicky Salamor. Jadi
Vicky itu tuh dulu kan cuma main keyboard karena dia kuliah di Jogja isi. Dulu beta punya acara, beta punya anak perempuan, dia Sarani. Bukan. Baptis. Bukan acara perkawinan. Sorry. Dulu ulang tahun perkawinan. Iya. Sabar. Terus lanjut. Cerita sa. Iya, cerita saja. Jadi dulu tuh Vicky pernah di ulang tahun perkawinan. Nah, itu waktu itu kita punya kakak laki-laki yang kasih kabar dia. Terus? Kita begini dulu. Kita bicara kasih ngasih belakang. Nah, terus? Beta kakak lagi kasih kabar. Beta kan ini siapa? Suara bagus, main keyboard bagus. Bukan dari situ. Nah, dia ini karena baru pulang liburan, pulang ke Ambon. Karena beta pun kakak kenal, karena dia pun kakak, kasih kabar dia. Karena dia punya kakak nih, beta pun tambang lah, taman sekolah. Nama Poli Salamur. Beta taman sekolah. Akhirnya mulai kenal dari situ tuh. Masuk 2018, 2019, 2017 kalau nggak salah. Iya 17 tuh. 2017 tuh dia punya lagu Karma. Iya. Karma mulai booming. Karma dulu. Jadi Karma dulu mulai orang tapi belum begitu besar. Iya, masih seputaran Ambon. Dari situ beta pun satu konten reupload ini. Beta kasih masuk lagu Tuhan Beta Mau Dia. Oh, Tuhan Beta Mau Dia. Tuhan Beta Mau Dia di situ. Booming bersamaan dengan Karma nih. Jadi waktu beta kasih masuk Tuhan Beta Mau Dia, Karma nya kan masih mulai naik nih. Masih mulai naik, langsung Tuhan Beta Mau Dia pas dia pukulnya itu dan Karma begitu naik lagi. Karma naik, Tuhan Beta Mau Dia naik. Dari situ. Baru dari situ